ketika kami mampu Tuhan melewati, kami tidak sendirian. Engkau ada menopang dan memberikan kami kekuatan. Terima kasih Tuhan. Kami akan memasuki hadirat-Mu. Kami masuki bait-Mu yang kudus, Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Mari Tuhan, biar Engkau disenangkan lewat
kebaikan-Mu untuk hari ini yang Tuhan adakan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan buat kasih anugerah-Mu yang sampai hari ini boleh kami nikmati dalam hidup kami. Hidup yang Kau tebus, hidup yang sudah Kau kuduskan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, sungguh tidak ada Tuhan selain Engkau, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Kami bersyukur Bapa, kami bersyukur Yesus, kami bersyukur Allah Roh Kudus. Kalau sampai dengan detik ini kami ada di penghujung tahun 2020, dan Engkau yang tahu Tuhan begitu beratnya kehidupan yang kami lalui di tahun 2020. Tetapi kami boleh melewatinya. Itu semua karena kebaikan, kasih anugerah dan kekuatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami sadar Tuhan bahwa Engkau-lah yang menopang hidup kami. Kau sumber kehidupan dalam hidup kami. Karena itu hari ini kami mau bersyukur. Kami hanya mau bersyukur Bapa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terus bawa kami dalam pengenalan akan Tuhan, sehingga hari ke hari hidup kami senantiasa diperbaharui. Hidup kami semakin lebih baik karena kami kenal Tuhan. Terima kasih Bapa, saatnya kami akan mendengarkan, belajar tentang kebenaran-Mu. Karena kami tahu bahwa hari-hari terakhir ini hanya kebenaran-Mu lah Tuhan yang dapat menopang kami, memerdekakan kami. Terima kasih Tuhan. Beri kami pengertian, pemahaman yang benar akan kebenaran-Mu Tuhan. Hikmat dari sorga biar mengalir melimpah di dalam kami, sehingga kami tahu kehendak Tuhan di dalam firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu. Pakai hamba Tuhan yang tidak ada apa-apanya, berbicara dengan bahasa-Mu yang dapat kami mengerti. Terima kasih Tuhan. Biar urapan-Mu mengalir untuk setiap kami, hamba dan bahkan semua umat-Mu Tuhan, orang-orang yang menonton channel ini Bapa. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Dalam beberapa jam ke depan kita akan memasuki tahun baru 2021, dan saya sangat percaya bahwa setiap kita pasti sudah mempersiapkan diri dengan segala impian, cita-cita, kerinduan, bahkan harapan-harapan baru di dalam diri kita untuk menyongsong tahun yang baru, untuk memasuki tahun yang baru, dan kita berharap bahwa kehidupan di tahun yang baru akan lebih baik dibandingkan kehidupan di tahun sebelumnya. Nah saudara, karena itu hari ini saya mau mengajak kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang menjadi modal dasar untuk kekuatan kita untuk menghadapi dan menjalani tahun 2021. Kebenaran firman Tuhan saya ambil di dalam Injil Matius pasal yang ke-26 ayat 41. Dikatakan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan.
roh memang penurut, tetapi daging lemah. Nah, ini adalah perkataan Yesus kepada murid-muridnya di Taman Getsemani sebelum Yesus ditangkap dan diserahkan untuk menebus dosa manusia. Nah, mengapa Yesus mengingatkan para murid untuk berjaga-jaga dan berdoa? Yang pertama sudah sangat jelas, supaya mereka jangan jatuh ke dalam pencobaan. Nah, yang kedua, saudara, karena Yesus tahu persis kelemahan para murid, karena berkali-kali Tuhan mengingatkan kepada mereka untuk berjaga-jaga, tetapi apa yang Yesus dapati? Yang Yesus dapati mereka lengah dan kembali tertidur. Bukankah ini kelemahan yang menjadi masalah bagi kita semua? Dan Yesus pun sangat jelas memberitahu bahwa roh memang penurut, tetapi daging lemah. Nah, saudara, di dalam kitab Roma pasal 7 ayat 19, Rasul Paulus berkata, "Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki." Nah, saudara, seringkali ini kita alami dalam kehidupan kita. Kita tahu hal yang baik, tetapi yang seringkali kita lakukan malah sebaliknya. Nah, ini menyatakan atau menggambarkan bahwa betapa sulitnya kita menaklukkan keinginan daging kita, saudara. Nah, ada dua hal yang Yesus mau kita kerjakan selama kita masih menumpang di bumi ini. Yang pertama, Yesus berkata, berjaga-jagalah. Nah, berjaga-jaga punya arti terjaga, tidak tertidur, tidak lengah, dan tetap waspada. Artinya bahwa kita tetap melek, saudara. Untuk setiap kondisi apapun yang terjadi, diizinkan oleh Tuhan, kita harus tetap berjaga-jaga. Kita tidak boleh tertidur. Nah, yang kedua, Yesus ingatkan, kita harus tetap berdoa. Doa punya arti bahwa kita membangun hubungan dengan Tuhan. Nah, Yesus tahu bahwa manusia rentan akan godaan. Dia tahu betapa lemahnya daging kita, saudara. Karena itu begitu pentingnya kita harus berjaga-jaga dan terus waspada supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Supaya roh kita tetap kuat menghadapi segala kondisi hidup yang Tuhan izinkan. Nah, Rasul Paulus dalam surat Galatia pasal 5 mengingatkan betapa pentingnya kehidupan yang dipimpin oleh roh agar kita mampu mengatasi keinginan daging. Nah, saya bacakan di situ di Galatia 5 dikatakan hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sangat jelas ya. Rasul Paulus mengajak kita untuk hidup di dalam roh supaya kita tidak mengikuti atau menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Nah, Rasul Paulus sudah mengatakan tadi bahwa bukan hal yang baik yang aku lakukan, yang aku kehendaki, yang aku lakukan. Tetapi hal yang tidak aku kehendaki aku lakukan. Nah, saudara, dikatakan ayat 18, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di dalam hukum Taurat, di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ayat 22, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri.
Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Nah saudara, Rasul Paulus mengajak kita untuk hidup di dalam pimpinan Roh. Supaya apa saudara? Supaya kita dapat menaklukkan atau mengatasi keinginan daging. Hanya ketika kita hidup di dalam pimpinan Roh, maka kita akan dapat menguasai keinginan daging kita, saudara. Nah saudara tahu dunia dan sistemnya akan terus berupaya menjerat anak-anak Tuhan. Supaya bagaimana anak-anak Tuhan melakukan dosa dan kemudian menjauh daripada Tuhan. Tetap berjaga-jaga dan berdoa membuat kita kuat dan tidak lemah, saudara. Nah itu yang Yesus mau untuk kita hidup menumpang di dunia ini. Bahwa kita tetap harus hidup dipimpin oleh Roh. Karena Tuhan tahu bahwa ketika kita sudah tidak dipimpin oleh Roh, maka kita akan dipimpin oleh kehendak kita, saudara. Kita akan dipimpin oleh keinginan-keinginan daging kita. Banyak anak-anak Tuhan jatuh, banyak hamba-hamba Tuhan jatuh karena apa? Mereka keluar dari pimpinan Roh Tuhan dan mereka mulai kompromi dengan keinginan daging mereka. Sesaat lagi kita akan memasuki tahun yang baru. Pastinya sebagai anak-anak Tuhan, kita punya harapan ke depan bagaimana supaya hidup kita berkenan di hadapan Allah. Bagaimana hidup kita dikenan oleh Allah, saudara. Dan untuk memperoleh perkenanan Allah, hidup kita harus dipimpin oleh Roh Tuhan. Tuhan suruh kita berjaga-jaga. Tuhan suruh kita berdoa, tetap berdoa. Itu semua untuk kebaikan kita, saudara. Bukan untuk kebaikan Tuhan, tetapi untuk kebaikan saya dan saudara. Supaya kita jangan jatuh ke dalam pencobaan. Nah beda ya saudara, pencobaan dan ujian. Kalau pencobaan datangnya dari si jahat, si iblis. Tetapi ujian iman datangnya daripada Tuhan. Nah kita seringkali terpikat oleh keinginan-keinginan daging kita. Mari renungkan hal ini sebelum kita memasuki tahun yang baru. Bahwa Tuhan mau supaya kita jangan jatuh ke dalam pencobaan. Dan ketika kita jatuh ke dalam pencobaan, jangan pernah menyalahkan Tuhan, saudara. Tetapi mari kita mau mengoreksi diri kita sendiri. Itu yang terpenting, bahwa kita mengoreksi diri kita sendiri. Yang saya mau katakan di sini bahwa hanya ketika kita hidup dalam pimpinan Roh lah, hidup kita berkenan kepada Tuhan. Tetapi sebaliknya saudara, ketika kita hidup dipimpin oleh daging kita, oleh keinginan-keinginan hawa nafsu kita, saudara, yang datangnya dari dalam diri kita sendiri, maka kita akan hidup di dalam kebinasaan. Dan lebih parahnya ketika kita buat dosa, kita jatuh ke dalam dosa karena ketidaktaatan kita kepada Tuhan, maka itu secara otomatis menjauhkan kita dari perkenanan Tuhan, menjauhkan kita dari hadirat Allah. Selamat memasuki tahun baru 2021, dan saya berdoa di tahun yang baru kita terus hidup kita dipimpin oleh Roh Tuhan yang akan mendatangkan perkenanan di dalam hidup kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kepadamu bahwa Engkau Allah yang baik dalam kehidupan kami. Kalau sampai kami boleh ada di penghujung tahun ini Tuhan, itu semua karena kasih dan anugerah-Mu yang telah membawa kami sampai detik ini. Kami bersyukur buat kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami dalam menghadapi kesulitan-kesulitan hidup di tahun 2020 ini Tuhan. Karena itu Bapa, untuk menjalani memasuki tahun 2021 Tuhan, biarlah kasih anugerah-Mu tetap menyertai kami. Kami tahu Engkau Allah Immanuel yang berjanji kepada kami Tuhan, bahwa Engkau menyertai kami sampai kepada akhir zaman. Kami belajar menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan saja. Karena kami tahu ketika Tuhan yang memegang tangan kami, maka kami akan kuat menghadapi semua kehidupan, ujian iman
yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Bapa, dalam nama Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk firman kebenaran-Mu yang Engkau sudah sampaikan hari ini kepada kami Tuhan. Engkau ajarkan kami, Engkau ingatkan kami Tuhan untuk tetap berjaga-jaga dan berdoa supaya kami tidak jatuh ke dalam pencobaan. Engkau tahu kelemahan kami Tuhan. Engkau tahu betapa lemahnya kami Tuhan untuk dipimpin oleh Roh-Mu. Karena itu Bapa, ajar kami untuk terus membangun hubungan dengan Tuhan. Karena kami tahu hubungan dengan Tuhanlah yang akan membawa kami bertumbuh dalam iman kepada Tuhan. Bahkan kami semakin kuat dan berakar, bahkan berbuah hanya di dalam Tuhan. Ketika kami terus membangun hubungan dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, sungguh mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk di tahun yang baru, hidup kami lebih baik dari hari ke hari Tuhan. Sehingga kami boleh mendapatkan perkenanan Allah dalam hidup kami. Perkenanan-Mu lah yang memampukan kami Tuhan untuk menerima setiap janji-janji Tuhan, untuk hidup di dalam janji-janji Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Dan biarlah Tuhan seluruh kehidupan kami, selama Engkau masih memberikan kami kesempatan hidup menumpang di bumi ini Tuhan, kami pakai hidup kami untuk memuliakan Tuhan, untuk melayani Tuhan dan sesama, menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga orang boleh mengenal Kristus di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Hamba berdoa Tuhan, buat anak-anak-Mu yang mungkin mengalami hari ini Tuhan, kesakitan tubuh mereka, jiwa mereka, roh mereka. Mari Tuhan, Engkau datang dengan kuasa-Mu, membangkitkan mereka, menyembuhkan mereka, memulihkan mereka Tuhan. Karena hanya daripada-Mu lah kami dapat menerima segala yang baik. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Dan kami mau memasuki di tahun baru ini Tuhan, tahun 2021, dengan penuh ucapan syukur untuk penyertaan anugerah kekuatan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berikan segala hormat, kemuliaan, penghormatan, pengagungan hanya kepada Bapa di sorga. Haleluya.